Silakan screenshot lagi. Sudah ya Alvin sama Brian, sudah ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya sesuai kisi-kisinya apa yang diminta. Disajikan konteks saintifik gambar data siklus Carnot. Peserta didik dapat menyatakan pernyataan yang benar. Dalam siklus Carnot itu nanti rumusnya ini Bapak udah kasih. Usaha W sama dengan Q1 min Q2. Efisiensi eta 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Nah, perbandingan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Sehingga efisiensinya itu bisa ada 2. 1 min T2 per T1 kali 100%. Ya, yang posisi atas itu suhu tinggi, ya, suhu tinggi. Ini berarti T1. Yang bawah itu suhu rendah, T2. Q1-nya 1000, Q2-nya nggak tahu, ditanya usahanya. Usahanya berapa? Nah, usahanya ini rumusnya Q1 min Q2. Nah, Q1-nya sudah tahu nilainya Q1 berapa? 1000 Joule. Dikurangi Q2-nya belum tahu. Kita cari Q2. Suhunya diingat-ingat ya, harus Kelvin. Suhunya harus Kelvin. Nanti kalau nanti soalnya suhunya Celcius, kalian harus ubah ke Kelvin. Ini kebetulan soalnya langsung suhunya Kelvin. Jadi suhu harus Kelvin. Jadi nanti kalau soalnya itu suhunya Celcius, kamu harus ubah ke Kelvin dulu. Nah, untuk menjawab Q2-nya, kita cari perbandingan ini aja. Ya, Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q2-nya nggak tahu, Q1-nya 1000, T2-nya 450 per T1-nya 900. Ini kita coret 1/2 kali silang ya. 2 kali Q2 sama dengan 1 kali 1000 1000. Nah, ini kita coret, ini dapatnya 500. 1000 bagi 2 500. Jadi ini dapat 500. Dah, baru masuk ke sini. W sama dengan 1000 kurangi 500. Jadi W-nya adalah 500 Joule. Kalau nanti tanyakan efisiensi, ini namanya efisiensi pakai rumus ini. Rumus efisiensi ada 2, pakai T bisa, pakai Q bisa. Dah, screenshot dulu. Jadi jawabannya 500 C. Dah, screenshot dulu. Sudah, dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Kisi-kisi berikutnya adalah disajikan konteks saintifik teks informasi tentang efek Doppler. Terus tadi dapat menentukan besaran terkait. Jadi efek Doppler, ini efek Doppler, rumus efek Doppler. Ya. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 200 meter per second sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Cepat rambatnya 300 meter per second, cepat bunyi 300. Ada yang 340, ada yang 300 tergantung soalnya ya. Biasanya V V udara itu 340, ini 300 diketahui. Jika mobil pemadam bergerak menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan. Jadi ada orang di tepi jalan. Terus ini ada mobil ambulan ya, menjauhi berarti ke sana. Berarti ini V sumber karena mobil ambulannya, pemadam kebakarannya ini sumbernya, kecepatan sumbernya 20 meter per second. Nah, yang diam, V pendengar, itu diam, 0. Terus frekuensi sumber yaitu dari pemadam kebakaran 400. Ya. Terus kecepatan bunyi di udara, ini V udara itu 300. Biasanya V udara itu 340. Biasanya loh ya. Nah, ini kebetulan
Ini V udaranya 300 meter per second. Nanti kalau di soal tidak diketahui kecepatan udara berapa, kamu harus pakai 340. Ya, harus 340 karena itu kecepatan udara normalnya 340. Nah, di sini diketahui 300 ya pakai 300. Nah, kita gunakan rumus ini. Ya, berapakah frekuensi yang didengar oleh pendengar? Jadi VP-nya, VP sama dengan VU plus minus VP per VU plus minus VS kali FS. Jadi VP, FP sama dengan VU-nya adalah 300. Nah, di sini pendengarnya posisi diam. Kalau diam itu tulis saja plus minus nol kan sama aja. Plus nol kurang nol sama aja. VU-nya 300. Nah, V sumbernya ini kan menjauh. Ini menjauh. Ya, sumbernya menjauh. Kita cari V sumber menjauh. Sumber VS-nya menjauhi pendengar nih. Berarti bernilai positif. Ya, V sumber menjauh itu berarti positif. Kalau V sumber mendekati negatif. Kalau VP-nya negatif itu kalau menjauhi sumber. Jadi ini udah aturannya udah ada. Ini Bapak udah kasih. Jadi ini positif. Positif berapa? Positif V sumbernya 20 kali frekuensi sumbernya adalah 400. Ya. Berarti kita cari FP sama dengan 300 dibagi 320 kali 400. Nolnya colek 1, 32 colek 40, ini bagi 8, bagi 8 ini 5, bagi 8 ini 4. Jadi FP sama dengan 300 kali 5 bagi 4. Tinggal ngitung aja. Jadi 300 kali 5 1.500 dibagi 4. Dapatnya 375 Hertz. Silakan di screenshot. Dah, jadi screenshot kita lanjut soal berikutnya. Disajikan konteks saintifik gambar informasi tentang gaya listrik, gaya kolom, peserta didik dapat menentukan besaran terkait. Nah, ini soal gaya kolom UN 2013. Dua buah muatan diletakkan terpisah seperti gambar. Muatan A 8 mikrokolom, ini 8 mikrokolom. Tarik menarik dengan benda B dengan gaya tarik menariknya adalah 45 Newton. Berarti F-nya ini posisi awal itu adalah 45 Newton. Jika muatan A digeser ke kanan sejauh 1 cm, jadi mula-mula jarak R pertama itu 4 cm. Sekarang digeser ke kanan, ini digeser ke kanan, posisinya ini sekarang menjadi ya R2-nya jadi 3 cm karena digeser ke kanan 1 cm. 4 kurangi 1 jadi 3 cm. Berapakah gaya tarik menarik antara keduanya F2-nya ini berapa? Jadi pakai perbandingan ya. Jadi F rumusnya gaya kolom itu kan K Q 1 Q2 per R kuadrat. Di soal ini yang berubah cuma jaraknya. Muatannya tetap sama 8. Jadi hanya jaraknya saja F berbanding terbalik dengan 1 R kuadrat. Ya, karena hanya jarak yang berubah. Ini hanya jarak yang berubah. Jadi yang lain nggak usah dilihat, ini nggak usah dilihat. Ya. Jadi kita bandingkan F2 banding F1 sama dengan 1 R2 kuadrat banding 1
R1 kuadrat. R2-nya sekarang jadi 3 cm 3 kuadrat dibanding R pertamanya 4 cm. R2-nya tidak tahu dibanding F1-nya 45. Berarti ini 1/9 dibanding 1/16. Jadi 1/9 dikali dibalik 16/1. Jadi ini saya buat F2 per 45. Ya, karena banding itu per. Jadi F2 per 45 sama dengan 16/9. Ini pindah sana jadi kali F2 sama dengan 16/9 kali 45. Ini kita coret dapat 5. Jadi F2-nya ini kali ini 33, 80 Newton. Jadi jawabannya 80 Newton. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ya, sebuah kawat diberi gambar seperti berikut. Bila jari-jarinya 5 cm, maka besar arah induksi di titik O adalah kisi-kisinya itu tentang medan medan listrik ya. Apa namanya? Medan magnet ya. Rumusnya kalau kawat melingkar itu, ini kawat melingkar ya. Kawat melingkar. Kalau kawat lurus, itu B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, ini karena kawatnya melingkar. Melingkarnya setengah lingkaran. Jadi B-nya ini rumusnya adalah mu 0 I per 2A kali setengah. Kenapa kali setengah? Karena bentuknya ini setengah lingkaran. Kalau penuh lingkaran ya satu. Kalau ini setengah lingkaran ya berarti kali setengah. Mu 0 nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I arusnya ini di sini 40 ampere. Berarti ini I-nya. Ya, I-nya 40 per 2A. A-nya ini 5 cm. A-nya 5 cm. Itu berarti A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti kali 5 kali 10 pangkat min 2 kali setengah karena setengah lingkaran. Nah, mana yang bisa coret nih? Ini 10 pangkat min 2 ya dengan min 7 berarti 10 pangkat min 5 ya. 2 kali 4 2 kali 5 itu 10. 10 coretnya ini 1 ya. Ini 2 coret dengan 4 ini 2. Berarti tinggal 2 pi dikali 10 pangkat min 5 dikali 4. Jadi dapatnya 8 pi kali 10 pangkat min 5. 8 pi kali 10 pangkat 5. Nah, ini salah semua. Jawabannya A, 8 pi kali 10 pangkat 5 masuk bidang karena melingkar gini. Ya, gunakan aturan tangan kanan kayak kemarin. Kan dia melingkarnya ke kanan ini gini. Berarti dia menembus bidang, masuk bidang. Ya, masuk bidang. Jawabannya A. Screenshot dulu nomornya. Dari screenshot kita lanjutkan soal berikutnya.
Kisi-kisi berikutnya adalah tentang pengukuran listrik. Peserta didik dapat menentukan besaran terkait pengukuran listrik itu ya bisa mencari voltmeter, ampere ya. Kita lihat di sini yang voltmeter dulu. Ini voltmeter V. Ini mencari ampere meter berarti I arus. Hitunglah hambatan R. R itu nanti V per I. V-nya kita lihat di sini angka berapa? 2, 2, 3. Berarti ini angka 2,5 ya. Jadi taruh sini 2,5 per skala terbesarnya ini 5 kali ini terbaca 10. Berarti ini coret dengan ini dapat 2. Berarti 5 volt. Sedangkan ini juga terbaca ini 2,5 ya. Ini 2,5. 2,5. Jarumnya ini menunjukkan 2,5. 2,5 dibagi ini skalanya yang ini 5 dikali ininya 5 juga. Coret-coret ini 2,5 ampere. Berarti langsung ini V 5 volt, I 2,5. Jadi dapatnya 2 ohm. Ini soal UN Fisika 2010. Ya, screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Disaksikan saintifik gambar listrik resistor dua loop. Ini saya jawab nanti aja ya. Ini kalau dua loop itu agak lama. Lewati dulu. Nanti jawab terakhir aja ya. Tapi dua loop ini saya udah kasih soal dua loop. Disajikan konteks saintifik gambar informasi penghantar dalam medan magnet peserta tidak menentukan jawaban yang terkait dengan gaya Lorentz pada kawat medan magnet. Ya, di sini dua kawat ya, gaya Lorentz medan magnet ya. Di sini dua kawat arus sejajar 20 20 cm satu sama lain seperti gambar berikut. Gaya persatuan panjang itu ini mu 0 I1 I2 F per L mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I1 0,5 I2-nya 4 dibagi 2 pi A. A ini jaraknya 2 cm, 20 cm. 0,2 meter. 0,2. Ini coret dengan ini 2. Ini nolnya hapus tinggal angka 5 dan 6. Berarti ini 2 coret dengan 2 ini habis. Berarti 5 kali 4 20. 20 kali 10 pangkat min 7. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Ya. Berarti ini salah, ini salah. Nah, kamu lihat di sini. Ini arusnya searah ke atas. Kalau arusnya searah kayak gini ke atas, berarti ini tarik menarik. Ini ketarik ke sini, ini tarik ke sini, ini F-nya. FP, ini FQ. Nah, kalau dia arusnya ke atas, satunya ke bawah, terbalik, dia saling tolak panahnya kanan kiri. Nah, di sini gaya persatuan panjang yang dialami kawat PQ. Kawat PQ itu mana? PQ itu ini. Ya, ini arah gayanya apa? Ke kanan. Tarik menarik ke kanan ini. Ke kanan.
Nih, jadi jawabannya C. Ya, ke kanan. Jawabannya ke kanan. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Ya, ya, kita lanjut lagi ya. Lanjut soal berikutnya. Disajikan konsep saintifik gambar informasi tentang teks penggunaan osiloskop. Studi tidak menganalisis dan menentukan besaran terkait dari osiloskop, gambar osiloskop ini ya. Nah, ini kita buat tentukan garis tengahnya dulu. Garis tengahnya ini. Setengahnya ini sumbunya XY-nya. Ini yang ke kanan itu times. Ini times T waktu. Ini voltasenya. Berarti untuk voltase satu kotak 5 volt per div. 5 volt per kotak. 0,5 mikrosekund per div per kotak. Nah, coba kita lihat sini. Ya, kita lihat sini. Frekuensi hubungannya waktu. Coba kita cari periode. Periode itu waktu satu gelombang. Kita satu gelombang ini berapa kotak ini? Satu gelombang. Kita lihat satu gelombang ini berapa kotak. Ya, satu gelombang ini berapa kotak? Ya, ini ke sini satu, dua, tiga, empat. Jadi periodenya ini 4 kotak. Ya, 4 kotak berarti 4 kali waktunya ini satu kotak 0,5 mikrosekund. Jadi 0,5 mikrosekund. Jadi periodenya ini adalah ini 2 kali mikro itu 10 pangkat min 6 sekon. Berarti dari frekuensi itu seperti. Berarti 1/2 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 naik ke atas berarti 10 pangkat 6 dibagi 2. 10 pangkat min 6 itu 1 juta ya. 1 juta dibagi 2 berarti 500.000. Berarti 500.000 itu adalah 500 kilohertz. Berarti jawaban satu betul. Terus tegangan puncak ke puncak, puncak ke puncak. Ya, puncak ke puncak. Nih kamu lihat gambarnya ini ya, puncak ke puncak. Ini berapa kotak? Ini puncak atas. Ya. Nah, puncak atas ini sampai puncak bawah ini berapa kotak? Ini satu, dua, tiga, empat. Jadi puncak atas ke puncak bawah itu ada 4 kotak. Jadi untuk menjawab dua ini, V puncak ke puncak itu 4 kotak. Jadi 4 kali kotaknya tadi satu kotak 5 volt. Berarti 20 volt. Berarti betul. Terus tegangan saya cari dulu untuk yang nomor 3, V efektif ya. V efektif ini sama dengan V efektif juga. VRMS, V efektif itu sama. VRMS, V efektif itu sama. Ya. Kita cari V maksimumnya. V maksimum itu setengah dari V puncak ke puncak, separuhnya. Berarti setengah kali 20, berarti 10 volt. Ditanya V efektif. V efektif sama dengan rumusnya V maksimum dibagi akar 2. Berarti 10 dibagi akar 2. Dirasionalkan 10/2 akar 2. Dirasionalkan ya. Jadi 5 akar 2 volt. 5 akar 2 volt berarti yang betul nomor 4. Nomor 3 salah. Kecepatan sudut itu omega ya. Nomor 5. Omega itu 2 pi f.
2pi, F-nya adalah tadi 500 kilohertz kali 500 kilohertz. Berarti omeganya adalah 1000 pi kilo radian, 1000 pi. Berarti ini salah. Ini cuma pi radian. Jadi jawabannya yang betul 124 B. Ya, screenshot dulu nomor 6 nih. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Kisi-kisinya adalah disajikan konsep saintifik informasi persamaan tegangan listrik AC. Peserta didik dapat menganalisis dan menentukan besaran terkait. Ya, bisa ditanyakan V dan sebagainya. Ini diketahui V. Ya, V rumusnya 7,5 akar 2 sin 20 T. Berarti ini boleh saya tulis V sama dengan V maksimum sin omega T. Berarti omeganya 20, V maksimumnya ini. Ya, ditanya arus efektif. Ini hambatannya R boleh, Z juga boleh, impedansinya 15 ohm. Nah, ini berarti V maksimumnya 7. Berarti sinyalnya. Lanjut ya, udah dilihat. Jadi V maksimumnya adalah ya V maksimumnya 7,5 akar 2. Ditanya arus efektif, I efektif. I efektif berarti nanti V efektif dibagi R. Nah, kita cari V efektif. V efektif itu V maksimum per akar 2. Berarti 7,5 akar 2 per akar 2. Coret-coret. Berarti V efektif sama dengan akar 2. Sorry, 7,5. 7,5 volt. Baru masuk sini. Jadi I efektif 7,5 dibagi 15 R-nya. Berarti dapatnya 0,5 ampere. Jawabannya C, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut. Disajikan konsep saintifik gambar dan rangkaian RLC. Tadi dapat menganalisis dan menentukan besaran terkait rangkaian RLC ya. Berarti ini R, ini L, ini C. Ini ya ditanya nilai arus efektif, ditanya I efektifnya berapa. Ya. Ini V sama dengan V maksimum sin omega T. Berarti V maksimumnya adalah 100, omega T, omeganya, omeganya juga 100. Kita cari dulu XL-nya. XL sama dengan omega kali L. Omeganya 100, L-nya adalah 2 Henry. Berarti XL-nya adalah 200 ohm. Dari XC sama dengan 1 omega kali C. 1 per omeganya 100. C-nya ini ya C-nya 10 mikrofarad, berarti 10 kali 10 pangkat minus 6. Berarti C-nya ini 10 kan Pak 1 nih ya, berarti 10 pangkat min 5.
farad. Jadi 10 pangkat min 5 farad. Nah, ini coret dengan ini, tinggal 10 pangkat min 3. Naik ke atas, jadi XC-nya ini 10 pangkat 3. Berarti XC-nya adalah 1000 ohm. Berarti kita cari Z-nya dulu. Akar ya R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratin. Jadi Z sama dengan akar R. R-nya berapa? R-nya 600 kuadrat tambah XL-nya 200 dikurangi 1000 kuadrat. Jadi Z sama dengan akar 600 kuadrat tambah min 800 kuadrat. Triple Pitagoras 68. Triple Pitagoras itu 6, 8, 10. Berarti langsung aja ya. Z-nya ini 10. Triple Pitagoras 6, 8 itu 10 tambah nolnya 2. Jadi 1000 ohm. Nah, Z-nya udah ketemu. Berarti kita cari I efektif. I efektif sama dengan V efektif per Z. Nah, kita cari V efektif. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. V maksimumnya adalah 100 per akar 2. Dirasionalkan akar 2 per akar 2. Jadi V efektif ya 100 akar 2 bagi 2. Jadi V efektif 50 akar 2. Berarti 50 akar 2 dibagi Z-nya adalah 1000. Berarti I efektif sama dengan 0,05 akar 2. Jawabannya A. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Peserta didik dapat menentukan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan besaran terkait. Jadi spektrum gelombang kayak gini, spektrum gelombang. Ya, nanti teori tinggal nanti pelajari aja ya. Di sini ada frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Kuncinya di sini. Ini gelombang radio TV, berarti urutannya itu ya. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi rendah ke tinggi. Yang pertama gelombang radio TV, berikutnya ini gelombang mikro. Ini gelombang mikro ya, terus kemudian inframerah, yang ini cahaya tampak, ultraviolet, kemudian sinar X, terus sinar gamma. Jadi yang dimaksud nomor yang dikasih panah yaitu adalah ini gelombang mikro. Gelombang mikro itu untuk apa? Ya, gelombang mikro itu untuk mengalami hamburan sebuah gelombang itu memiliki efek panas. Ya, ini gelombang mikro ini ya kayak microwave. Ya, mengalami hamburan ini tidak hamburan salah. Ya, jawabannya ini dapat mendeteksi keberadaan suatu objek sih. Dapat mendeteksi keberadaan suatu objek. Ya, radar. Gelombang mikro itu contohnya radar. Ya, radar. Jadi jawabannya E.
Energinya kecil ya, energinya kecil. Karena frekuensinya kecil, energinya kecil ini salah. Ya, jawabannya dapat mendeteksi keberadaan suatu objek karena menggunakan radar. Mikro itu gelombang radar. Ya, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Inti atom. Disajikan konsep saintifik informasi teks membentukkan inti atom. Peserta didik dapat menentukan besaran terkait. Jadi, misalnya ini ada inti atom seperti ini. Ditanyakan energi yang dibebaskan pada reaksi fusi di atas adalah rumusnya ini E reaktan. Jadi, kita cari dulu E. E itu berarti massa reaktan dikurangi massa produk dikali 931,5. Massa reaktan-reaktannya ini 1P1 1P1 ya, 1P1 1P1 berarti 2 kali proton. Berarti 2 kali protonnya ini 1,0078 ya, dikurangi massa produk. Produknya deuteron 2,01410 ditambah massa elektron itu 0,00055, terus ini dikali 931,5. Kita hitung ya. 1,0078 kali 2 dapatnya 2,00156 dikurangi 2,0140 2,01410 ditambah 0,00055 2,01465 dikali 931,5. Bapak langsung aja ya. Jawabannya 12. Ini nanti mati, nanti sambung kembali ya. Bapak mau menyelesaikan. Fisikanya mau menyelesaikan. Angkanya salah ini. Ya, dikurangi 2,014 kali 931,5. 0,884. Jawabannya C. Screenshot dulu. Screenshot dulu. Sebentar lagi mati sambung kembali ya. Kita selesaikan tinggal sedikit aja kok. Screenshot dulu.